Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini yang beranggotakan Syangni Putri Mentari NRP 023117400027. Saya sendiri Muhammad Arif Samudia NRP 023117400069 dan Novia Rizko Nurul Habibah NRP 023117400089. Di sini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Sistem Logika Fasi kami yang berjudul Prediksi kadar polutan akibat penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya menggunakan logika fasi. Next. Yang pertama kali ingin kami sampaikan adalah pendahuluan. Ya, jadi latar belakang dilakukannya final project ini adalah COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Dari situ, pemerintah menghimbau untuk melakukan work from home atau bekerja dari rumah yang menyebabkan berkurangnya aktivitas di luar rumah, sehingga kadar polutan akibat kendaraan bermotor berkurang. Dari situ, kita ketahui bahwa metode logika fasi yang kita kenal telah banyak digunakan dalam prediksi variabel, sehingga judul dari final project kami ini adalah untuk memprediksi kadar polutan akibat penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya menggunakan logika fasi. Next. Selanjutnya yaitu metodologi. Berikut merupakan diagram alir dari final project fasi kami. Next. Yang pertama yaitu pengumpulan data dilakukan untuk data konfirmasi positif dan kadar polutan diambil tanggal 23 Maret 2020 sampai 7 Desember 2020. Untuk data konfirmasi positif harian diperoleh dari website resmi gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya yaitu lawan COVID-19 surabaya.go.id. Untuk data kadar polutan kami mengambil 4 variabel yaitu PM2,5, PM10, NO2, dan O3 diambil dari website air.plumlabs.com. Selanjutnya perancangan prediktor. Prediktor ini menggunakan SIMO, single input, multiple output dengan konfirmasi positif sebagai input dan juga kadar polutan PM2,5, PM10, NO2, dan O3 sebagai output. Perancangan prediktor ini menggunakan fuzzy toolbox. Yang pertama, fazifikasi diperoleh dari clustering menggunakan fuzzy J-means. Ada 6 variasi bentuk fungsi keanggotaan dan jumlah himpunan fuzzy pada input dan output. Yang pertama, bentuk fungsi keanggotaan Gaussian dengan 3 himpunan fuzzy yaitu low, medium, dan high. Yang kedua, bentuk fungsi keanggotaan Gaussian dengan 5 himpunan fuzzy yaitu very low, low, medium, high, dan very high. Ketiga, bentuk fungsi keanggotaan Gaussian dengan 7 himpunan fuzzy yaitu very, very low, low, medium, high, very high, dan very, very high. Yang keempat, bentuk fungsi keanggotaan segitiga dengan 3 himpunan fuzzy yaitu low, medium, dan high. Yang kelima, bentuk fungsi keanggotaan segitiga dengan 5 himpunan fuzzy yaitu very low, medium, high, dan very high. Yang keenam yaitu bentuk fungsi keanggotaan segitiga dengan 7 himpunan fuzzy yaitu very, very low, low, medium, high, very high, dan very, very high. Berikut merupakan source code yang kami gunakan dalam clustering. Next. Nah, berikut hasil clustering kami, hasil fasilitasi yang menggunakan Gaussian 3 himpunan fuzzy. Next. Yang ini untuk Gaussian 5 himpunan fuzzy. Next. Yang ini segitiga dengan 7 himpunan fuzzy. Next. Yang ini segitiga dengan 3 himpunan fuzzy. Next. Yang ini segitiga dengan 5 himpunan fuzzy. Next. Yang ini segitiga dengan 7 himpunan fuzzy. Lanjut. Selanjutnya fuzzy inference system menggunakan metode Mamdani. Dalam fuzzy inference system ini kami juga menyusun rule base. Rule base kami susun berdasarkan bentuk keanggotaan dan juga jumlah himpunan fuzzy.
Ini rule base untuk Gaussian dengan 3 himpunan fuzzy. Next. Ini rule base untuk Gaussian 5 himpunan fuzzy. Yang ini rule base untuk Gaussian 7 himpunan fuzzy. Next. Yang ini rule base untuk segitiga 3 himpunan fuzzy. Next. Yang ini rule base untuk segitiga 5 himpunan fuzzy. Dan ini terakhir rule base untuk segitiga dengan 7 himpunan fuzzy. Dari hasil fuzzy inference system diperoleh hasil prediktor fuzzy, kemudian kami melakukan defasifikasi untuk mengubah himpunan fuzzy menjadi himpunan crisp atau himpunan biasa. Next. Untuk mengetahui nilai-nilai hasil prediksi, kami menggunakan Simulink pada MATLAB. Berikut merupakan arsitektur Simulinknya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Berikut adalah gambar hasil validasi untuk kadar polutan PM2,5, di mana terlihat pada grafik berwarna biru muda yang paling bawah itu terlihat gambar grafik untuk PM2,5 yang aktual, dan sisanya adalah hasil prediksi kami dengan 6 variasi, yakni Gaussian 3, Gaussian 5, Gaussian 7, segitiga 3, segitiga 5, dan segitiga 7. Ini adalah hasil error prediksi dari prediktor kami dengan untuk prediktor PM2,5 ini performansi terbaik ditunjukkan dengan error prediksi sebesar 0,072% oleh fungsi keanggotaan segitiga dengan 5 himpunan fuzzy. Kemudian untuk performansi terburuk yakni errornya sebesar 11.212,278% juga oleh fungsi keanggotaan segitiga dengan 5 himpunan fuzzy. Kemudian ini adalah validasi kadar polutan PM10 dengan performansi terbaik dengan error sebesar 0,201%, yakni pada prediktor dengan fungsi keanggotaan segitiga dengan 3 himpunan fuzzy. Kemudian untuk performansi terburuknya dengan error sebesar 7.698,536% oleh fungsi keanggotaan segitiga dengan 7 himpunan fuzzy. Ini adalah validasi untuk kadar polutan NO2 dengan error prediksi terbaiknya nilainya sebesar 0,074% dan terburuknya 1.184,977% oleh fungsi keanggotaan Gaussian 5 himpunan fuzzy. Dan selanjutnya adalah validasi kadar polutan O3 dengan performansi terbaik pada Gaussian 7 himpunan fuzzy dengan error prediksi sebesar 0,105% dan performansi terburuk pada segitiga 7 himpunan fuzzy sebesar 2.774,538%. Jadi berdasarkan hasil prediktor yang telah kami dapatkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem prediktor dengan menggunakan logika fuzzy tipe 1 metode Mamdani yang kami lakukan untuk kadar polutan yang telah dirancang belum mampu memprediksi kadar polutan secara akurat. Pada prediksi kadar polutan terlalu besar, yakni rata-rata sebesar 1.170,358% untuk kadar polutan PM2,5, kemudian sebesar
582,145% untuk kadar polutan PM10, kemudian sebesar 107,874% untuk kadar polutan NO2, dan sebesar 194,357% untuk kadar polutan O3. Nah, rendahnya keakuratan prediktor ini disebabkan fungsi keanggotaan yang dirancang belum mampu optimal karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dari pakar yang merancang, serta rule base yang disusun belum mewakili korelasi antara variabel COVID-19 dengan variabel kadar polutan secara keseluruhan. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi dari perancangan prediktor yang sudah kami lakukan dengan sistem logika fasi tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi kadar polutan PM2.5 memiliki error terbaik 0,072%, error terburuk 11.212,278%, dan rata-rata error 1.170,358%. Yang kedua, hasil prediksi kadar polutan PM10 memiliki error terbaik 0,201%, error terburuk 7.698,536%, dan rata-rata error 582,145%. Yang ketiga, hasil prediksi kadar polutan NO2 memiliki error terbaik 0,074%, error terburuk 1.184,977%, dan rata-rata error 107,874%. Yang keempat, hasil prediksi kadar polutan O3 memiliki error terbaiknya yaitu 0,105%, error terburuknya 2.774,538%, dan rata-rata error 194,357%. Sistem yang kelima, sistem prediktor yang telah dirancang dengan menggunakan logika fasi belum mampu untuk memprediksi kadar polutan akibat penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya karena errornya masih melebihi dari 50%. Next. Saran yang dapat kami sampaikan pada final project ini adalah untuk menambah jumlah variasi fungsi keanggotaan sehingga akurasi yang didapat akan semakin baik. Selain itu, sebaiknya perlu menyusun rule base yang dapat mewakili korelasi keadaan penyebaran COVID-19 dengan polutan secara keseluruhan. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, apabila ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.